Seperti biasanya, kehadiran saya di platform YouTube ini, yaitu di channel Zona Romantis ini, saya pasti datang dengan membawa satu cerita. Dan di dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan satu cerita yang mana ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Dedi, yang berumur 20 tahun. Apa yang dialami oleh Dedi ini adalah ketika ayahnya yang sudah cukup lama hidup sendiri tanpa istri, ya, dikarenakan ada satu dua hal yang mungkin tidak atau kurang bisa dipenuhi oleh ayahnya si Dedi itu, sehingga pada akhirnya ibu kandung si Dedi ini memutuskan meminta berpisah dari ayahnya. Ya, waktu itu si Dedi ini tentu tidak tahu, tidak mengerti alasan pasti kenapa sampai ibunya itu tega meninggalkannya dan ayahnya yang memilih untuk menikah lagi dengan seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda dari ibunya si Dedi itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan ayahnya si Dedi ini kembali membuka hati, dan pada akhirnya dia menikah ketika si Dedi itu sudah beranjak dewasa, yaitu berusia 20 tahun. Jadi ayahnya si Dedi pun memutuskan untuk kembali menikah dengan seorang wanita yang berumur 45 tahun dan 10 tahun lebih muda dari ayahnya si Dedi itu. Nah, dari sinilah awal cerita yang mana pada akhirnya si Dedi ini pun bisa menyimpulkan kenapa waktu itu ibunya itu memilih meninggalkan ayahnya dan dia untuk menikah dengan seorang pemuda yang lebih muda begitu. Kenapa baru saat ini atau saat itu si Dedi ini mengetahui alasan sebenarnya, ya, meskipun itu masih dalam pemikiran si Dedi. Nah, jadi si Dedi ini mengetahuinya setelah dia ini tinggal bersama Bu Ida, Bu Ida yaitu ibu tirinya, ditambah lagi dengan ayahnya yang cukup jarang, atau istilahnya itu ayahnya si Dedi ini sering sekali mendapatkan tugas keluar kota dan untuk beberapa hari gitu ya. Jadi ayahnya si Dedi ini sering sekali meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, sehingga si Dedi ini lebih sering berdua saja dengan Bu Ida yaitu ibu tirinya di rumah itu. Dan tentunya ketika mereka ini sedang di rumah dan berdua,
mereka pun berkesempatan untuk berdua, berbincang, mengobrol, bercerita, dan lain sebagainya. Sehingga si Dedi yang pada awalnya itu masih biasa-biasa saja ya meskipun dia sudah agak lama itu cukup atau bisa melihat bahwasanya pada diri Bu Ida itu terpancar satu pesona yang membuat dia ini sebenarnya ya mulai simpati begitu. Kemudian setelah si Dedi ini semakin sering berdua, berbicara, ngobrol, dan lain sebagainya ya, lambat laun tentu antara si Dedi dengan Bu Ida ini pun semakin akrab, semakin terbiasa satu sama lain. Hingga pada suatu hari ketika lagi-lagi ayahnya ini mendapatkan tugas kerja keluar kota. Malam itu Dedi ini makan bersama atau makan berdua dengan Bu Ida ya. Makan malam di rumah berdua begitu. Di saat itulah kembali terjadi satu obrolan, satu percakapan, satu perbincangan antara si Dedi dan Bu Ida, yang mana obrolan itu ya seputaran tentang makanan, tentang hobi, dan lain sebagainya. Dan ketika si Dedi merasa sudah cukup malam ya waktu itu, dia pun berinisiatif untuk pamit untuk ke kamarnya pada Bu Ida. Akan tetapi Bu Ida ini justru menahannya begitu ya. Jadi ketika dia bilang, "Maaf ya Bu, saya permisi dulu mau ke kamar," gitu. Nah, Bu Ida malah menyaut, "Kenapa? Tenang saja Mas, kok buru-buru?" Gitu kan. Terus si Dedi pun mengatakan, "Sudah malam Bu, tidak enak, nanti Ibu juga ngantuk," begitu kan. Dan Bu Ida pun menjawab, "Tidak apa-apa, tenang saja. Sebentar, Ibu akan bikinin kopi," begitu. Seraya si Bu Ida ini beranjak berdiri untuk membuatkan kopi si Dedi. Tentu si Dedi pun berkata, "Waduh Bu, tidak usah repot-repot," begitu ya. Tetapi Bu Ida tidak mendengarkan. Dia tetap berjalan menuju ke kompor ya, mungkin ya, kompor untuk membuat kopi bagi si Dedi. Dan setelah kopi itu jadi, Bu Ida pun mengajak si Dedi untuk melanjutkan obrolan mereka di ruang depan, yaitu di ruang tamu, di sofa gitu ya. Kemudian mereka pun mulai ngobrol di sana, ngobrol begitu ya. Tetapi hari itu masih belum terjadi sesuatu yang ya begitulah. Nah, dari sikap Bu Ida terhadap si Dedi inilah yang pada akhirnya lambat laun
membuat perasaan baik si Dedi maupun Bu Ida ini sama-sama mempunyai rasa yang sama, begitu ya. Jadi mempunyai rasa yang sama, jadi klop lah satu sama lainnya itu. Dan lagi-lagi ketika ayah si Dedi ini kembali mendapatkan tugas keluar kota, lagi-lagi kesempatan itu pun datang untuk Dedi dan Bu Ida ini, sehingga suatu malam di mana rumah dalam keadaan yang sepi ya, karena memang hanya mereka berdua. Nah, dari sinilah ketika si Dedi dan Bu Ida ini mengobrol, bertanya-tanya, bercakap-cakap begitu ya. Yang awalnya itu Bu Ida bertanya, "Mas, kamu sudah punya pacar belum?" katanya begitu. Si Dedi pun menjawab, "Saya belum punya pacar," begitu. Nah, dari situlah obrolan ini pun mulai dipahami oleh si Dedi bahwasanya sebenarnya obrolan yang diutarakan oleh Bu Ida ini adalah sebuah pancingan untuk menuju ke dalam suasana yang romantis begitu. Jadi semakin lama itu dari obrolan itu si Dedi ini menyadari, jadi arahnya itu adalah ke sana. Setelah Bu Ida merasa kalau si Dedi juga mulai terpengaruh gitu, dia pun mencoba mendekat ke arah si Dedi di sofa itu. Nah, tentu si Dedi ini kaget ya dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ida saat itu. Tapi entah kenapa dan keberanian dari mana, tiba-tiba si Dedi ini meraih tangan Bu Ida. Yang selanjutnya Bu Ida pun mengadah gitu. Nah, ketika kesempatan itu datang, tentu si Dedi ini tidak menyia-nyiakannya begitu saja. Dan secara mendadak, ibaratnya itu ya, tahu-tahu entah siapa yang maju duluan begitu. Tahu-tahu sudah mereka memulainya untuk beberapa lama. Dan setelah cukup lama, Bu Ida pun seperti tersadar karena telah melakukan itu. Tetapi lagi-lagi si Dedi pun mengatakan bahwasanya dia ada perasaan khusus begitu ya terhadap ibu tirinya itu. Ketika mendengar kalau si Dedi juga mempunyai perasaan yang sama terhadap dirinya, Bu Ida pun kembali mendekat dan berdiri di depan si Dedi yang jaraknya cukup dekat. Bahkan secara perlahan Bu Ida ini malah mempertunjukkan sesuatu kepada si Dedi, yang mana jujur saja si Dedi ini di malam itulah untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang seperti itu, yang biasanya itu hanya dia bisa lihat atau pernah dia lihat di internet. Tentu si Dedi ini melongo jadinya. Tetapi karena Bu Ida ini sudah cukup berpengalaman ya
dalam situasi yang seperti itu pun tentu ya tahulah harus bagaimana, sehingga pada akhirnya malam itulah terjadi satu pengalaman yang tak bisa dilupakan dalam hidup si Dedi. Pengalaman yang diberikan oleh ibu tirinya, yaitu Bu Ida. Malam itu di ruang tamu, di sofa itu, mereka melakukan perjalanan panjang, yang mana malam itu si Dedi bisa mendapatkan 1 kali, sedangkan Bu Ida itu bisa mendapatkan 2 kali. Setelah selesai dan mereka beristirahat, kemudian berbenah, si Dedi pun pergi ke kamarnya. Begitupun dengan Bu Ida, berbenah dan juga pergi ke kamarnya. Malam itu di kamarnya si Dedi tidak serta-merta tidur. Dia berpikir atas pengalaman yang baru saja dia alami. Dia ada perasaan takut juga ya. Ya tentu dia takut kalau apa yang dia lakukan bersama Bu Ida akan diketahui oleh ayahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dia juga berpikir jangan-jangan setelah apa yang terjadi tadi itu, Bu Ida akan berubah sikap pada dirinya. Nah, keesokan harinya Dedi pun beraktivitas seperti biasanya. Begitupun dengan Bu Ida. Tetapi di pagi itu si Dedi merasa ada perubahan yang ada pada Bu Ida. Jadi kalau biasanya sehari-harinya itu dia beraktivitas dengan mengenakan hijab, tetapi pagi itu Bu Ida mengenakan daster dan tidak berhijab. Dan ketika melihat si Dedi, Bu Ida ini tidak menyapa ataupun tersenyum, sehingga disitulah timbul perasaan yang aneh-aneh terhadap bagi si Dedi ini ya, sehingga kuliah pun tidak tenang. Dia banyak pikiran tentang Bu Ida yang sepertinya berubah. Akhirnya setelah pelajaran pertama, dia memutuskan untuk pulang. Kemudian dia pulang dan menanyakan kenapa Bu Ida itu berubah seperti itu. Ternyata si Dedi ini salah mengerti. Karena ternyata sebenarnya pagi itu Bu Ida ini sengaja mengenakan daster dan tidak berhijab. Itu khusus untuk si Dedi, tetapi si Dedi yang salah mengerti ya. Jadi istilahnya itu miskomunikasi bukan miskomunikasi. Sehingga setelah Bu Ida menjelaskan kepada si Dedi, siang itu kembali lagi terulang apa yang tadi malam terulang. Jadi seperti itulah apa yang dialami si Dedi ketika ayahnya ini menikah kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-temanku semua terhibur dan suka dengan apa yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini di channel Zona Romantis. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia selalu dengan orang-orang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.